Oke, hai semuanya. Perkenalkan, nama aku Agusni Tutinraha. Kalau di sini biasa dipanggil Agus, dan pelayanan di sini sebagai iCare Leader, dan biasa juga di pelayanan TY jadi opening atau announcer. Ada di IFJF itu sekitar kurang lebih 4 tahun, dan sudah mulai terjun ke pelayanan kurang lebih 3 tahun. Mungkin ini menarik sih ya, jadi ada beberapa hal yang terasa berbeda di mana aku sebelum pelayanan dan setelah terjun ke dalam pelayanan. Satu hal yang menurut Agus itu paling terlihat, aku lebih bisa memanage waktuku, lebih bisa membagi waktu antara pelayanan juga kuliah, dan belajar untuk berkorban untuk Tuhan, lebih ikhlas dalam melakukan sesuatu yang berbau pelayanan. Wow, keren banget sih. Itu menurut Agus suatu hal yang spesial banget ya, Agus bisa dipercayakan seperti itu. Dan di ulang tahun gereja kemarin itu merupakan pengalaman pertamanya Agus jadi MC di acara yang formal seperti ini, dan itu benar-benar melatih mental, juga melatih cara kita berbicara. Mungkin itu sih, keren banget pokoknya. Kalau kabar kuliah, tentu kuliahnya baik-baik aja ya. Doain dalam akhir bulan ini semoga bisa wisuda gitu rencananya. Mungkin beberapa fenomena-fenomena yang berat dan agak susah ya untuk dihadapi, tapi puji Tuhan dapat terlewati sampai hari ini. Misalnya mungkin menghadapi perbedaan, menghadapi dosen yang dalam tanda kutip agak sedikit berbeda gitu ya dari yang lainnya, dan apalagi menghadapi tugas akhir kemarin karena kebetulan kita penelitian primer dan harus turun ke lapangan, agak susah berbicara juga dengan orang-orang yang masyarakat di sini. Mungkin itu satu fenomena yang menurut Agus agak susah untuk dihadapi, dan perbedaan-perbedaan sih di dalam dunia kampus, mungkin itu aja. Ya mungkin perbedaan agama, suku, bahasa, itu beberapa hal yang terlihat mencolok gitu ya perbedaannya. Bahkan kalau untuk angkatan 2018 yang jurusan aku itu, aku sendiri yang Kristen gitu. Jadi ada beberapa hal yang kelihatan berbeda banget, dari cara kita berbusana, cara kita berbicara juga dengan bahasa yang berbeda, itu pasti kelihatan banget. Mungkin itu sih. Oke, mungkin untuk bagaimana cara bagi waktu ya, ini juga hal yang sering aku sampaikan kepada anak-anak iCare, teman-teman iCare ketika mengeluh tentang aku nggak punya waktu, aku sibuk dengan organisasi lah, kampus lah, dan dunia pelayanan. Aku sering sampaikan bahwa pentingnya kita menentukan prioritas dalam hidup kita. Ada beberapa hal yang perlu kita berikan nomor dan perlu kita labeli, itu dia berada di prioritas utama. Nah, kalau Agus sendiri mungkin prioritas utama Agus sekarang itu kuliah, dan prioritas kedua pelayanan, dan ketiga organisasi. Jadi ketika di waktu bersamaan ada event yang harus Agus datangi, misalnya tiga-tiganya, Agus akan melihat Agus lebih dibutuhkan di mana, dan di mana misalnya di kampus nih, kalau misalnya aku nggak datang di kampus, sedangkan di pelayanan aku benar-benar dibutuhin dan nggak ada orang yang bisa menggantikan, sedangkan di kampus itu masih ada orang yang bisa menggantikan, maka aku lebih akan memilih ke pelayanan. Begitu juga kasusnya dengan organisasi. Mungkin demikian. Wah, bangga banget sih ya. Untuk diri sendiri, aku nggak tahu orang lain bangga dengan aku atau gimana, tapi aku ngerasa bangga dengan diri aku sendiri, bisa kuat sampai hari ini, bisa terus berproses meskipun setiap peristiwa dalam hidup kita pasti berbeda-beda ya. Dan tentunya Agus sangat bangga sekali bisa melalui khususnya penyelesaian tugas akhir Agus, yang menurut Agus itu nguras energi, nguras emosi, nguras tenaga, dan finansial juga gitu. Tapi Tuhan, kita punya Tuhan yang keren banget, luar biasa banget. Bahkan di detik-detik terakhir, Tuhan itu selalu memakai orang-orang yang nggak kita sangka untuk bantu, dan Agus bisa bertahan sampai hari ini. Mungkin itu sih.
Kalau berbicara mimpi, mungkin ini cakupannya luas ya untuk diri Agus, tapi dari dulu Agus punya cita-cita pengen jadi pengusaha dan ngerasa juga punya panggilan dalam hal penginjilan gitu. Nah, menurut Agus mungkin Agus harus mempersiapkan diri dulu secara finansial sebelum benar-benar turun untuk melakukan apa yang menjadi panggilan bagi Agus. Gitu. Jadi misalnya cari kerja dulu gitu. Dari dulu sampai sekarang Agus tuh punya pegangan di Yeremia 29 ayat 11. Itu benar-benar ayat yang powerful banget menurut Agus, bahwa aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi sehebat apapun badai yang kamu rasakan sekarang, percayalah itu akan berlalu. Masa-masa sulit itu nggak akan selamanya ada di dalam diri kita. Itu sih.